Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu berada dalam taufik, bimbingan, rahmat, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang rahasia keajaiban. Ya, Bapak Ibu, sudah rahasia keajaiban lagi, atau sudah keajaiban rahasia lagi, gitu ya. Jadi memang ilmu ini sangat-sangat rahasia, Bapak Ibu ya. Saking rahasianya, jangan bilang siapa-siapa, enggak ya. Artinya, saking rahasianya, banyak orang yang enggak memahami tentang hal ini, Bapak Ibu. Saking rahasianya, sampai akhirnya orang tidak mau mengamalkan ini. Saking rahasianya, orang lain tidak sadar bahwa keajaiban ya seperti ini, gitu ya. Sudah siap untuk mengikuti materinya, ya? Tapi saya sarankan Bapak Ibu, kalau Anda belum mengikuti materi-materi saya sebelumnya, nampaknya tidak mudah untuk memahami materi ini Bapak Ibu. Karena materi ini eskalasinya sudah naik betul. Dia naik lagi, sampai kemudian ke materi rahasia keajaiban ini. Jadi saya berharap sekali kalau seandainya Anda belum mengikuti materi-materi saya sebelumnya, tolong diikuti dari awal, runut dari nomor 1, 2, 3, sampai ke nomor 21 yaitu detox rezeki, ya. Dan sekarang ini adalah materi yang ke-22 Bapak Ibu, ya. Karena materinya sudah banyak sekali, Anda kalau lompat ke materi yang ke-22 ini yaitu rahasia keajaiban, saya bisa sampaikan bahwa Anda mungkin nggak nyambung Bapak Ibu. Benar aja ya, nggak nyambung dengan materi yang akan saya sampaikan saat ini, ya. Bukan apa-apa, tapi karena yang namanya ilmu ini kan perlu fondasi, ya. Fondasi dulu, ya. Namanya fondasi itu, fondasinya kita mau bangun gedung yang tinggi, maka fondasinya dalam sekali Bapak Ibu ya. Karena sekarang ini yang kita mau adalah keajaiban. Ya keajaiban loh Bapak Ibu. Benar-benar ini ajaib. Gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah sebuah rahasia yang membuat hidup Anda insya Allah setelah ini wow. Ajaib luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi ya, fondasinya dalemin gitu kan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 21. Tapi bukan cuma didengarkan Bapak Ibu. Bukan hanya didengarkan nomor 1 sampai 21-nya, tapi dijalankan. Contoh ilmu Garputala Bapak Ibu ya. Ilmu Garputala yang Anda dengarkan itu coba Anda ketika galau buka Al-Qur'an. Mungkin sebagian di antara Anda, Pak Nas kok nggak nyambung ya? Pasti nyambung kok. Pasti nyambung. Kalau nggak nyambung, coba lihat lagi. Pak Nas, kok di sini disebut sebagai orang kafir? Saya kan bukan orang kafir. Gitu. Garputala tuh kayak cermin Bapak Ibu. Ya, kayak cermin, maka Anda lihat dulu. Siapa tahu ada sedikit, banyak, ada kekafiran yang ada di dalam diri Anda. Gitu. Kekafiran ini bukan berarti keluar dari, nilai-nilai Islam gitu ya. Terbaik, bukan. Tapi ada bagian dari diri kita yang melawan perintah Allah. Ya, ada bagian dari diri kita yang gitu ya. Mungkin nggak sesuai. Coba deh perhatikan yang Garputala. Ya, lalu kemudian Anda coba buka. Oh, Anda renungkan ayat yang dititip sudah pasti Bapak Ibu. Saya mohon maaf gitu ya. Bukannya mendahului apapun, cuma ayat yang terbuka itu adalah ayat yang memang benar-benar untuk Anda. Kalau memang benar-benar Anda membukanya dengan hati yang terbaik ya. Kemudian juga Khairul Razikin Bapak Ibu ya. Jadi materi Khairul Razikin setiap hari Jumat saya ingatkan untuk selalu memuliakan hari Jumat gitu ya. Terus muliakan hari Jumat, terus begitu ya. Sampai kemudian Anda baru bisa memahami semua materi-materi saya setelah menjalankan perlahan demi perlahan. Itu pun Bapak Ibu, dengan menjalankan materi nomor 1 sampai 21, itu ada aja gitu ya, keajaiban-keajaiban yang terjadi. Kan testimoninya banyak sekali di Telegram. Anda bisa lihat betapa banyaknya testimoni orang-orang yang mendapatkan keajaiban. Bahkan ada yang bilang ke saya, Pak Nas, materi rahasia keajaiban belum disampaikan, kok udah ada testimoninya. Begitulah, namanya juga ajaib, ya kan? Ajaib Bapak Ibu, ya. Belum disampaikan materinya, sudah ada testimoninya, ya.
Karena apa? Ya karena memang materi 1 dan 21, 1 sampai 21 itu adalah materi yang menjadi fondasi dari materi rahasia keajaiban ini. Jadi kalau seandainya Anda benar-benar memahami materi-materi yang sebelumnya, gitu ya, sebenarnya rahasia keajaiban ini hanya memblend ya, atau mengemas, merap up gitu ya, membungkus gitu ya materi-materi yang sebelumnya, dan akhirnya oh iya benar ya, kenapa terjadi keajaiban. Oke, siap ya Bapak Ibu. Banyak orang yang menginginkan kita keluar dari zona keajaiban. Ya, banyak yang mau kita keluar dari zona keajaiban. Hidup kita jadinya nggak ajaib, Bapak Ibu. Hidup kita jadinya ruwet. Hidup kita jadinya ribet. Hidup kita jadinya seret. Ya, rezeki nggak datang dan seterusnya. Ya, makanya kita berdoa, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh, ya. Allah meminta kita untuk terus berdoa, gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, berlindung dari Tuhan yang menciptakan manusia. Karena manusia ini meminta kita, menggoda kita untuk keluar dari zona keajaiban. Padahal hidup udah ajaib. Hidup sebenarnya, takdirnya kita hidup itu ajaib, rezeki berlimpah ruah, datang seperti air bah. Tapi karena kita ngikutin manusia, gitu, yang lemah, yang tidak punya ilmu, gitu ya, dan gak mau ngikut Allah, maka akhirnya keajaiban kita hilang, Bapak Ibu. Makanya akhirnya ya kita diminta untuk berlindung dari was-wasnya manusia yang membuat akhirnya hidup jadi gak enak. Hidup jadi, ya pas kita curhat sama orang lain tentang kehidupan kita, kemudian kata, oh iya tuh bener tuh gitu kan. Ya kamu tuh itu udah KDRT tuh gitu kan, laporin aja sama polisi. I know you was fi sudurin nas. Ya, was-was dalam hatinya manusia. Akhirnya memang kita punya masalah dengan suami kita, masalah dengan keluarga kita. Tapi gitu ya, karena kita ngomong sama manusia kan manusia lain, teman kita, sahabat kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam gitu loh. Yang kita ceritakan juga kan versi kita. Terus kemudian dia manas-manasin kita, iwaswis kita gitu kan untuk lapor ke kantor polisi. Akhirnya malah rusak terumbu karang semuanya. Maka ya kita mintanya kepada Allah, mendingan gitu kan, Anda jalankan aja garpu tala. Ya Allah, kenapa ya suami saya melakukan KDRT gitu. Mendingan itu yang dilakukan gitu ya. Jadi nggak usah ikut apa kata manusia. Jadi manusia ini gitu kan di luar sana gitu ya, menginginkan agar kita hidupnya nggak tenang. Ditetesi dengan jeruk nipis, ngerusak terumbu karang gitu kan, jendelanya buram gitu ya. Terus kemudian rezeki akhirnya nggak datang, Bapak Ibu ya. Maka kita ingin sekali hidup di zona keajaiban. Nah, zona keajaiban ini adalah zona yang sangat tertutup rapat, Bapak Ibu, ya. Hanya diketahui oleh orang-orang yang memahami ilmunya. Gitu. Tapi pertama, saya mau kasih tahu Bapak Ibu ilmu ini, gitu ya. Saya mau kasih tahu benar nih ilmu ini kepada Anda. Gitu. Tapi pertanyaannya, Anda mau nggak Bapak Ibu? Karena banyak loh yang saya sampaikan ilmu ini, terus kemudian, kayaknya enggak deh Pak Nas gitu. Ya, kayaknya enggak gitu deh gitu. Karena dia mau hidup biasa-biasa aja gitu loh. Padahal, ya, ini ilmu mahal sekali Bapak Ibu. Mahal sekali. Ya, Allah menginginkan agar kita hidup di zona keajaiban. Yang akhirnya hidup miracle. Ajaib Bapak Ibu. Ajaib luar biasa. Ya. Contoh lagi misalnya begini. Ya, ini sudah mulai ya. Kita udah mulai masuk ke ilmunya ya. Maka kalau Anda betul-betul mau memahami ilmu ini, yuk sama-sama kita buka hati, buka pikiran. Oke, saya siap menerima ilmu dari Pak Nas ya. Sambil mendengarkan ini saya minta Anda ulangi dulu. Ulangi ya. Ulangi. Baik, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Pak Nas. Gitu ya. Ya, sebenarnya ini juga bukan dari saya, sebenarnya dari Allah. Ulangi sekali lagi. Mohon maaf ya, kayaknya nggak tepat nih. Ya, baik, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Allah yang disampaikan melalui Pak Nas.
Sekali lagi saya minta Anda ucapkan. Bukan hanya di hati tapi diucapkan di lisan. Baik, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Allah yang disampaikan melalui Pak Nas. Sekali lagi. Baik, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Allah yang disampaikan melalui Pak Nas. Oke ya, siap ya, bismillah. Ya, nggak usah pikirkan semua orang lain, gitu kan? Tapi mudah-mudahan Anda mendapatkan hikmah terbaik dari ilmu ini. Bapak Ibu, saya ingin menyederhanakan, sederhana saja. Jadi yang ingin saya sampaikan ini sederhana sekali, gitu ya, sederhana sekali. Tapi memang sangat-sangat krusial untuk menjadi poin penting rahasia keajaiban. Sebenarnya materi 1 sampai 21 itu juga adalah poin-poin yang udah saya cicil. Saya cicil pelan-pelan sampai ke sini ya. Nah, cuma sekarang ini saya ingin lebih menekankan tentang hal ini. Bapak Ibu, apa motif ekonomi? Dari dulu sejak SMA bahkan SD saya sudah dengar gitu kan tentang yang namanya motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Betul nggak? Ya. Jadi, dari dulu sampai sekarang, kita memahami pemahaman Machiavelli ini ya. Bahwa yang namanya ekonomi, motif ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, ajaran ini sungguh mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Ajaran ini mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Hidup udah ajaib, tapi karena kita meyakini motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah untuk mendapatkan untung besar dengan modal sekecil-kecilnya. Dan kita memahami ini menjadikan belief, Bapak Ibu. Menjadikan ini sebagai belief, keyakinan, iman bahkan sebagian orang. Ya, bahwa yang namanya bisnis ya begitu, yang namanya cari rezeki ya begitu, yang namanya cari uang ya begitu, modalnya kecil, untungnya sebesar-besarnya. Bapak Ibu, ini adalah ajaran yang mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Saya ingin Anda melepaskan ajaran ini. Saya ingin Anda lepas dari ajaran ini. Ya, bahwa itu tidak benar. Itu tidak tepat. Itu adalah ajaran yang mengeluarkan Anda dari zona keajaiban. Sekali Anda memahami dan menikmati ajaran itu, yang terjadi adalah keajaiban Anda musnah. Rezeki Anda hilang. Hilang semua Bapak Ibu. Hilang semuanya. Maka saya minta Anda melepaskan ya ajaran itu. Dan sekarang saya mau meletakkan sebuah ajaran yang baru. Yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Anda mendapatkan keajaiban. Karena ajaran itu hanya membenarkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh ini, ya, lalu kemudian diartikan oleh ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu ekonomi, lalu kemudian, oh iya nih manusia adalah orang egois. Manusia adalah manusia yang egois, makhluk egois, yang mau untung besar, modal kecil. Sehingga akhirnya ini hanya ilmu ajaran ekonomi itu hanya membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa manusia adalah zalim dan bodoh karena mementingkan dirinya sendiri. Ketika mementingkan dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah seluruh keajaiban musnah. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi rasa egoisme, rasa ananiyah kalau dalam bahasa Arabnya. Rasa mementingkan diri sendiri. Bahwa yang penting gue loh gitu. Yang penting saya nih. Yang penting saya enak. Yang penting saya nyaman. Nggak peduli orang lain gitu. Nggak peduli siapapun. Saya yang penting bahagia gitu ya.
Orang lain bagaimana ya itu urusan belakangan. Yang penting saya bahagia, keluarga saya bahagia, anak saya bahagia. Orang lain nanti dulu. Ya kan saya harus bahagiakan keluarga saya dulu. Saya harus bahagiakan diri saya sendiri dulu. Gitu loh. Saya dapat untung dulu. Gitu loh. Sehingga akhirnya yang terjadi Bapak Ibu ini egoisme yang menyebar di kalangan masyarakat membuat seluruh keajaiban hilang. Kenapa keajaiban hilang? Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu satu, terhubung. Gitu ya. Kalau Anda mengikuti training saya, ini jelas sekali. Karena ini saya perlu pakai diagram Bapak Ibu ya. Secara visual gitu ya. Bahwa kita ini berada di dalam zona keajaiban. Lalu kemudian Allah menginginkan gitu kan. Jika Rabbmu menghendaki, maka